Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast yang sudah cukup lama vakum ya, karena ada satu dua hal. Insya Allah untuk berikutnya mudah-mudahan saya bisa melanjutkan podcast saya yang memang banyak membahas tentang peradaban ya. Nah, pada masa-masa yang akan datang saya juga akan membahas karena memang podcast ini berada di bawah yayasan yang saya miliki, yaitu Hikmah Peradaban Institute ya. Nah, namun kali ini saya akan membahasnya memang tentang topik atau tema yang agak sensitif. Cuma bukan berarti hal yang sensitif atau mengundang kontroversi itu sesuatu yang tidak lazim untuk dibahas ya, tetapi justru karena hal-hal yang sensitif atau yang kontroversi ini perlu kita luruskan bersama. Harus ada perbaikan, harus ada masukan-masukan, dan juga masyarakat semuanya itu akan lebih tahu. Nah, tentunya mungkin teman-teman semuanya itu menebak-nebak ya, menerka-nerka gerangan apa tema atau persoalan yang akan saya bahas di sini. Nah, tentunya saya akan membahas memang tentang pembahasan dari fenomena kekuasaan atau rezim yang sekarang disorot oleh seluruh dunia, yaitu tentang Israel ya. Nah, Israel dan juga pastinya akan berkaitan dengan Yahudi, akan berkaitan dengan Zionisme. Nah, ini nanti saya akan coba untuk telaah satu persatu, walaupun mungkin secara umum dahulu ya, karena kalau dibahas secara rigid jelas, nah ini referensinya sudah saya telaah. Nah, di belakang saya juga banyak buku-buku yang membahas tentang itu, butuh waktu yang panjang. Nah, akhirnya saya putuskan untuk bisa memberikan ulasan yang lebih gamblang, kemudian mudah untuk dicerna tentunya oleh masyarakat kita. Nah, alasan kenapa saya ingin mengulik hal ini ya, karena memang fenomenanya adalah ini sudah menjadi fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, fenomena dunia secara keseluruhan, bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini kita harus bisa menyikapinya dengan cerdas ya, dengan jelas. Dalam arti bahwa yang terjadi di Timur Tengah sana memang patut kita akui adalah sebagai fenomena fenomena yang menjadi sumbu dunia. Kenapa saya mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina itu menjadi sumbu dunia? Ya, sekali disulut saja atau mungkin sekali dilempar bara api ya, akan membubung tinggi dan sulit untuk dipadamkan. Itu yang saya sebut sebagai sumbu dunia ya. Karena memang di sana banyak sekali aspek-aspek atau hal-hal yang sangat mempengaruhinya ya. Kalau misalnya nih dikatakan itu sebagai fenomena ideologis atau fenomena agama saja, bahwa itu adalah konflik sosial antara umat Islam dengan umat Yahudi, benar adanya, tidak salah. Tetapi ternyata kenyataannya kan, kalau kita mau lebih cerdas, bahwa hal yang terjadi itu ternyata tidak semata-mata itu dilatar belakangi oleh aspek ideologis atau aspek agama, perang agama antara Yahudi terhadap Islam. Karena di situ juga ada umat Nasrani, ada Ortodoks, dan lain sebagainya. Nah, bahkan jauh lebih dari itu adalah yang patut kita garis bawahi adalah di sana juga terjadi kepentingan-kepentingan lain ternyata yang lebih mendominasi. Contoh misalnya kepentingan politis itu sangat dominan sekali. Bagaimana sebagian masyarakat dunia itu patutnya untuk bisa melihat bahwa
posisi geografis Gaza, Palestina, Timur Tengah itu adalah sebagai wilayah yang sangat strategis, bahwa ke depan di abad-abad yang akan datang itu Eropa dan Amerika itu, bahkan Asia, Afrika itu akan bertumpu pada peredaran wilayah-wilayah strategis. Salah satunya adalah wilayah Palestina. Bagaimana wilayah yang berada di Timur Tengah menghadap ke Laut Mediterania yang ada di Eropa, pintu masuk untuk ke Afrika bagian timur, pintu masuk untuk ke wilayah negara-negara Asia, pintu titik sentral sebagai pusat gas dan ladang minyak ya terbesar sampai sekarang berada di situ, dan itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja ya. Dan kita tidak munafik bahwasanya di sana itu terjadi kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan politik yang akhirnya menjadi sebagai fasilitator bagaimana suatu wilayah atau suatu pelabuhan atau negara atau tanah ya yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan, yang bisa dijadikan sebagai wilayah masuk untuk bagaimana mereka juga butuh sumber daya alam, sumber daya manusia, bahwa sumber daya alam itu melimpah di wilayah Asia dan Afrika itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Oleh karena itu kembali ya, secara kekinian ini bahwa pembahasan yang menarik karena selalu menghangat di setiap waktu, karena memang salah satu sumbu pemicu panasnya suasana dunia memang berada di sana ya, secara politis, ekonomi, sosial, berada di area Timur Tengah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana politik itu antara Timur dan Barat. Nah ini menarik ya. Pergumulan atau pertemuan antara peradaban Timur dan Barat. Nah itu kan sudah menjadi jejak historis yang sampai sekarang ini masih kita kenang ya. Mungkin untuk generasi-generasi Gen Z itu belum begitu banyak mengenal, tapi coba Anda menyimak, coba napak tilasi itu sejarah peradaban Timur dan Barat. Ya, peradaban Timur itu memang dahulu dikenal sebagai objek kajian mereka orang Barat atau sering disebut dengan Orientalisme. Bahwa orang-orang Barat itu kemudian setelah Revolusi Prancis abad ke-17, Revolusi Industri di Inggris abad ke-18, lalu kemudian mereka melakukan penjelajahan ke wilayah timur ya, ke wilayah Asia, Afrika, bahkan Amerika Selatan sana, adalah untuk memasok ya kan, untuk mengangkut bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh dunia industri, oleh pabrik-pabrik yang Eropa itu sangat-sangat membutuhkan karena kebutuhan bahan bakunya, karena di sana tidak menemukan. Sementara industri atau teknologi baru saja mereka temukan, baru saja mereka kembangkan, baru saja mereka raih ya, sehingga mereka membutuhkan ini dari mana bahan bakunya. Kita bisa melihat bagaimana kopra, karet, getah, ya, nikel, kemudian bahan-bahan yang dari perkebunan maupun pertanian, dan juga dari perut bumi yang lainnya, itu mereka angkut ke sana karena memang faktor ekonomi. Lalu kemudian bagaimana mereka itu akhirnya mendapatkan asupan atau temuan-temuan yang mereka dapatkan ya. Nah, hanya mereka juga harus menemukan cara bagaimana itu akan harus terus langgeng, akan terus dipertahankan ya. Nah, satu-satunya jalan adalah mereka harus mengkondisikan suasana. Satu-satunya cara adalah bagaimana mengkondisikan
ya wilayah atmosfer politik, ya ekonomi, sosial, budaya agar mereka itu tetap bisa mempertahankan bahwa mereka adalah negara maju, bahwa mereka adalah negara yang tetap rakyatnya sejahtera. Ya dengan kata lain mungkin mereka tidak terlalu ya mempedulikan kondisi wilayah atau bangsa-bangsa lain. Yang penting kan bangsa mereka itu akan tetap eksis. Nah itu ya yang menjadi apa titik pembahasan kita yang mudah-mudahan ini akan menggugah bagaimana masyarakat kita itu akan tersadarkan. Lalu kemudian kenapa sih saya menggunakan penawaran kajian ini menggunakan kajian pendekatan oksidentalisme dan orientalisme. Nah ini yang mungkin juga belum banyak ya atau mungkin belum terlalu populer di masyarakat luas kita. Lalu kemudian dengan kajian interdisipliner. Saya mengatakan kenapa itu perlu kita kemukakan dan juga perlu kita anggap sebagai sikap kita, sikap menghadapi fenomena hegemoni Barat, bahwa Barat itu sebagai subjek tidak selamanya mereka menjadi subjek. Justru sebaliknya, kita harus berani memposisikan bahwa kita atau negara timur itu harus mampu berposisi sebagai subjek dan mereka sebagai objek. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mengkaji bahwa fenomena seperti imperialisme model baru, lalu kemudian kapitalisme, lalu kemudian orientalisme, lalu kemudian paham-paham yang ada di Barat sekarang ini, ya mari kita coba dalam perspektif kita sebagai orang Timur dan mereka dijadikan sebagai objek kajian kita, itu sehingga saat mereka dahulu melakukan kajian orientalisme, nah saatnya kita sekarang melakukan kajian sebagai oksidentalisme. Nah, lalu satu hal lagi yang mungkin perlu kita tawarkan adalah kajian interdisipliner. Kenapa kajian interdisipliner ini penting? Karena untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih utuh. Contoh misalnya, apa yang terjadi fenomena di Palestina, Gaza, tepi barat, atau mungkin wilayah dunia yang lainnya, ya, entah itu di Ukraina ataupun mungkin di belahan wilayah dunia lain, patut kita pandang dari berbagai sudut pandang. Contoh misalnya, kalau hanya mengandalkan kajian-kajian misalnya ya secara ideologis ya atau agama, ya mungkin sudah selesai bahwasanya itu adalah perseteruan antara ideologi agama ini dengan agama itu, keyakinan ini dengan keyakinan itu, ideologi ini dengan ideologi itu. Tapi kan kenyataannya tidak sesederhana itu kan. Artinya adalah bahwa pendekatan secara ekonomi, pendekatan secara sosiologi, pendekatan secara historis sejarah, pendekatan secara culture budaya, pendekatan secara psikologi, pendekatan secara antropologi, dan pendekatan-pendekatan ilmiah yang lainnya patut kita untuk pertimbangkan. Kenapa? Karena memang yang terjadi di dunia sekarang ini kan benar-benar multipolar ya, dan juga memang memiliki aspek efek yang dominan di berbagai hal. Jadi contoh misalnya pendirian sebuah negara di wilayah Israel ini. Oke, secara pendekatan interdisipliner seperti yang tadi saya kemukakan, ini adalah pendekatan yang sangat menarik untuk kita lakukan sehingga kita sebagai subjek, sehingga kita sebagai bangsa Timur, sehingga kita sebagai umat ya, itu akan lebih memaknai apa sih yang terjadi gitu kan. Contoh misalnya dari aspek ekonomi, ternyata kan kepentingan sumber daya alam Eropa, Amerika itu terhadap sumber daya yang ada di Asia, Afrika, terutama mungkin Timur Tengah, itu sangat konkret nyata kan, jadi tidak bisa dinafikan. Maka tidak perlu heran misalnya kalau
keputusan PBB atau keputusan-keputusan negara-negara Eropa Amerika selalu membackup atau memveto Israel kan, atau misalnya negara tertentu yang lainnya, ya pastinya di belakang adalah adanya kepentingan-kepentingan tertentu buat mereka, bukan kepentingan untuk masyarakat setempat atau dunia pada umumnya. Buat apa mereka untuk mempersenjatai? Buat apa mereka untuk mengirim bantuan? Buat apa secara diam-diam misalnya memberikan privilege ya, kekhususan buat mereka yang didukung kalau mereka tidak memiliki kepentingan. Nah, itu kan faktor politis ekonomi ya kan. Lalu kemudian secara sosiologi ya, bangsa yang modern dan maju seperti Eropa Amerika justru semakin lebih membutuhkan objek-objek sumber daya alam di luar wilayahnya, bahwa pelabuhan transit, wilayah transit ya, sekutu yang abadi, kawan yang bisa mengiyakan semua keinginannya, kan itu harus dibina, harus dibentuk ya kan, harus diwujudkan agar kebutuhan pasokan sumber daya alam atau eksistensi mereka sebagai negara maju akan tetap terpelihara. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana saja dari aspek ekonomi, politik, sosiologis, atau mungkin secara historis ya, bahwa antara timur dan barat itu pernah mengalami benturan peradaban misalnya ya, atau sejarah kelam di masa orientalisme, imperialisme, penjajahan di abad-abad ke-19, 18, 17 yang lalu. Nah, itu kan menjadi jejak jejak digital kalau sekarang mungkin, atau jejak sejarah yang nggak bisa dihapus begitu saja. Kita masih segar betul ingatan kita ya, bahwasanya bangsa-bangsa timur termasuk bangsa kita itu memang benar-benar dieksploitasi kan, baik itu secara sumber daya alam ya, lalu kemudian bagaimana barang-barang pertanian, barang-barang perkebunan, bahkan naskah-naskah manuskrip-manuskrip hasil karya sastra budaya negara-negara timur semuanya sekarang bersemayam dan ada di museum-museum Eropa dan Amerika. Nah, itu kan bukti nyata bahwasanya memang mereka pernah ya dan telah melakukan eksploitasi, tidak hanya secara mineral ya, tapi secara sastra, budaya, sejarah ya, bahkan peradaban secara umum. Nah, itu yang patut kita ingat kembali ya. Sehingga mungkin sebagian sejarawan, sebagian pengamat ya, para sarjana itu malah justru mengkhawatirkan jangan-jangan ini benar bahwa kajian-kajian pustaka, kajian-kajian studi, ya, kajian-kajian keilmuan yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana timur pun itu dimanfaatkan oleh mereka. Nah, silakan Anda bisa menyimak ya tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sarjana barat sekalipun dan para sarjana timur ya, yang menganalisis jangan-jangan kajian studi yang pernah dilakukan oleh para sarjana baik itu dari timur maupun dari barat justru dimanfaatkan untuk dijadikan teori mereka bagaimana caranya untuk kembali menguasai. Nah, itu satu paradigma yang sepertinya patut untuk kita telusuri kembali. Kenapa? Ya karena sudah waktunya kita untuk bisa mensejajarkan ya. Kita sejajar bahwa kita adalah timur dan mereka barat, memiliki orbitnya masing-masing. Seperti dalam kajian oksidentalisme yang pernah saya podcastkan beberapa waktu yang lalu, bahwa barat itu sebagai subjek dulu, ya sekarang layak juga kita dijadikan sebagai objek, dan kita orang timur itu untuk menjadikan subjek.
Nah, ini yang menjadi kajian-kajian kita ke depan. Sehingga secara budaya itu dibangunnya tatanan ekonomi yang kapitalis misalnya, ya, atau hal-hal yang sifatnya terkonsentrasikan pada para pemilik modal besar. Nah, itu kan salah satu sebagai strategi politik ekonomi mereka, bukan menggunakan ekonomi kerakyatan misalnya. Yang sudah pasti di dunia timur itu lebih cocok menggunakan ekonomi kerakyatan. Bagaimana sistem ekonomi yang digunakan itu benar-benar di apa ditujukan sebagai salah satu cara untuk menyejahterakan rakyat secara umum, ya, bukan secara kapital, ya. Kalau secara kapital itu kan para pemilik modal besar. Nah, itu yang juga patut untuk kita cermati bersama. Lalu kemudian masuk kepada definisi-definisi, ya. Kalau definisi dari perbedaan antara Yahudi, Israel, dan Zionisme itu memang berbeda, ya. Saya mungkin menunggu nanti hasil dari komen teman-teman atau pemirsa, ya, sehingga kita bisa berdiskusi atau mengulas satu persatu. Karena kalau diulas satu persatu, 1, 2, 3 pembahasan itu bukanlah hal yang pendek atau singkat, tapi sangatlah panjang, ya. Sehingga saya di sini akan mencoba untuk mengulas secara umum saja. Nah, bahwa kita akan membahas tentang fenomena Israel itu mungkin lazimnya kita mulai dahulu dari fenomena Yahudi, ya. Bahwa Yahudi itu adalah komunitas, ya, atau sekumpulan umat manusia yang memang sudah ada dahulu, ya, secara historis itu. Nah, mungkin yang lebih terbaharukan lagi adalah setelah adanya penjelasan keterangan naskah-naskah yang dimunculkan oleh beberapa kitab suci, ya, yang meneguhkan, yang menyatakan bahwa itu adalah keturunan dari bangsa-bangsa terdahulu, salah satunya adalah yang bernama Yahuda. Lalu kemudian membentuk satu komunitas, ya, berkembang biak sekian ratus tahun, ya, bahkan mungkin sekian ribu tahun lamanya. Bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah berdekatan sekali dengan bangsa Arab secara historis keagamaan atau historis dari naskah-naskah kitab suci dijelaskan dan diterangkan di situ, ya, bahwa bangsa Arab itu turun dari keturunan Ismail, ya, dan mereka itu dari keturunan Yahuda, masih satu kakek, ya, Ibrahim atau Abraham. Nah, itu cukup panjang, ya, penjelasannya. Saya rasa itu banyak manuskrip atau penjelasan keterangan yang menjelaskan tentang itu. Namun jangan lupa, ya, teman-teman, bahwa Yahudi itu sendiri memang ada Yahudi Timur dan Yahudi Barat. Nah, ini yang mungkin kurang banyak disimak. Bahwasannya Yahudi Timur itu adalah mereka yang tinggal di belahan timur yang mereka dahulu pernah hidup di Andalusia, lalu kemudian mereka diusir, dipaksa. Hanya ada dua pilihan kalau tidak masuk Kristen Nasrani, ya, yang waktu itu kekaisaran atau kekhalifahan Andalusia Muslim di Spanyol sana itu kalah, tunduk, atau mereka harus keluar dari wilayah Spanyol Eropa. Nah, mereka hanya menyebar ke wilayah-wilayah Afrika Utara, ya, atau di Timur Tengah dan sekitarnya. Mereka banyak bermukim di Maroko, ada sebagian di Mesir, ada sebagian lagi di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, tapi juga mereka juga banyak yang hijrah ke wilayah-wilayah Eropa, bahkan ke Amerika, ya, terutama sejak Perang Dunia ke-1 dan ke-2, ya, mereka banyak melakukan penyebaran ke wilayah-wilayah baru yang ada di Amerika karena waktu itu terjadi gerakan Nazi, ya, sehingga mereka banyak terusir. Nah, lalu kemudian Israel itu sendiri mungkin
secara secara singkat saya mengatakan di sini justru dijadikan sebagai nama negara yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan, bahwa dahulu Israel itu sendiri diambil dari Bani Israel ya, atau umat, anak keturunan orang-orang Israel ya, sekarang menjelma menjadi suatu negeri, satu bangsa yang mereka merdekakan tahun 1947 ya, atau 1948. Nah, itu yang terjadi, sehingga memang terjadi pemahaman yang kadang kurang tepat ya. Sementara Zionisme itu sendiri adalah sebuah gerakan, sebuah organisasi yang memang dibuat dan diciptakan untuk bisa mengakomodir bagaimana caranya mendirikan sebuah negara yang disebut negara Israel itu. Penduduknya sebenarnya kalau menurut keterangan di media sosial atau media massa yang terbaru ya, total mereka seluruh dunia kan cuma kurang lebih 12 juta ya. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Kalau di wilayah Israel sendiri sekarang ini yang mereka duduki di wilayah Palestina kurang lebih 6 jutaan ya. Kemudian di Amerika itu memang paling besar di luar wilayah Israel, kurang lebih 3 juta. Ada di beberapa negara yang cukup besar komunitas orang-orang Yahudi itu, seperti di Inggris, Prancis, Rusia, dan beberapa negara Eropa, tapi itu pun kurang dari 1 juta ya. Jadi total itu menurut sensus di media sosial atau media massa itu total mereka kurang lebih 12 juta. Tapi jangan salah bahwa segelintir orang itu adalah pemilik dari berbagai macam perusahaan-perusahaan multi internasional ya, memiliki akses sebagai para bankir-bankir internasional, memiliki saham-saham di Eropa, Amerika ya, dan di penjuru dunia, memiliki saham-saham perusahaan-perusahaan minyak internasional dan banyak lagi lah, itu mungkin pembahasannya akan lebih rinci lagi. Nah, oleh karena itu mari kita tinjau secara interdisipliner ya, agama, sosiologi, sejarah, ekonomi, politik ya, budaya, seperti mereka orang barat yang dulu pernah pelajari tentang timur ya. Nah, ini yang menurut saya agar mencapai hasil yang lebih utuh. Saya rasa itu ya, berbagi pengetahuan, kemudian juga mari kita membangun suatu budaya dan peradaban dunia yang lebih fair ya, yang lebih adil. Saya tidak tahu kapan itu Dewan Keamanan PBB bisa lebih fair, adil lagi, bahwa hak veto itu hanya dimiliki oleh 5 negara saja, bahwa kebijakan tentang kemanusiaan, tentang nyawa ribuan dan jutaan manusia hanya ditentukan oleh hak veto di PBB oleh satu negara yang bisa menentukan seluruh keputusan dunia. Itu kan satu fenomena yang tidak fair dalam peradaban manusia saat ini, yang perlu kita khawatirkan dan kita perjuangkan bersama. Sebagaimana banyak hal-hal yang memang tidak fair lagi untuk terus dipertahankan, sementara kita juga dengan apa lagi yang ingin kita tunjukkan, yang kita ingin perjuangkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu komen-komennya.